Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahduruna ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, ayah bunda, para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah. Hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam kajian rutin selama bulan suci Ramadan. Kita membahas kitab Bidayatul Hidayah. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mempelajari kitab ini. Saya diberikan kemudahan untuk mengajarkan, dan Bapak Ibu dimudahkan untuk menerima apa yang saya sampaikan. Al-hajini wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang bab tata cara berangkat ke masjid. Hari ini kita lanjutkan kajiannya, yaitu tata cara masuk masjid. Mulai dari berangkat sudah diajari kemarin, lalu kemudian kita diajarkan tentang masuk masjid sekarang. Imam Ghazali mengajarkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, jika engkau hendak masuk masjid, maka dahulukanlah kaki kanan dan bacalah doa berikut ini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghfirli dhunubi wabtah li abwaab rahmatik. Jadi pertama kali diajarkan oleh Imam Ghazali, kalau masuk masjid dahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Kita ini jangan kelamaan di rumah aja nih, stay at home ini. Lagi keladasan, kelamuan antak corona ini di rumah, lalu sungkan ke masjid. Jadi jangan sampai kita keladasan, kita ini tidak ke masjid mengikuti patuh himbauan pemerintah karena dalam keadaan wabah. Mudah-mudahan ini segera berakhir. Nanti kalau kondisi sudah normal, kita sudah mulai berjalan ke masjid lagi, maka ingatkan diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, ketika kita melangkahkan kaki kita pertama kali ke masjid, itu dahulukan kaki kanan. Dahulukan kaki kanan, lalu kita baca doa tadi yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghfir li dhunubi wabtah li abwaab rahmatik. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Itu doa yang luar biasa diajarkan oleh Rasulullah ketika kita masuk ke dalam masjid. Kalau engkau melihat di dalam masjid seorang yang berjual beli, maka katakan di dalam hati, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberi untung dalam perdaganganmu. Garis bawah ya, kata Imam Ghazali, kalau kau melihat wong yang jual beli, berdagang, berniaga di dalam masjid, ucapkan di dalam hati, semoga Allah tidak memberi untung. Dalam hati, jangan dilapas ke berbala gara-gara aku pula Ustaz Ali nak ngajar ke. Dalam hati, kata Imam Ghazali. Jadi kita tengok adong masuk masjid, tahu-tahu adong berjualan atau berniaga dalam masjid, maka dalam hati langsung berucap, ya Allah, moga engkau tidak dijunjung untung oleh Allah. Begitupun kalau engkau melihat orang yang menanyakan barang yang hilang di dalam masjid, maka katakan di dalam hati, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan barang itu kepadamu, karena itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Garis bawah ya, di dalam hati. Jangan kaki ada orang nyari, kau ni kau ada HP aku tadi, aku duduk di sini. Ukurlah, moga dah balik lagi barang kau. No, berbala, orang hilang barang nak marah, kau doa ke tak balik pula. Tapi di dalam hati. Karena apa? Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau masuk masjid, janganlah engkau duduk sebelum solat sunat 2 rakaat. Nama solat sunat ini adalah tahiyatul masjid. Ya, ketika masuk ke dalam masjid, ingat, apapun keadaan dan kondisinya, jangan kita langsung duduk. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk salat sunat dulu. Ijadahala adakumul masjid, falajlis qabla as-sholih rak'atain. Kata Rasul, kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan dulu duduk sebelum salat sunat 2 rakaat. Lalu kemudian ada jemaah bertanya, mak mana kalau dengan musola Ustaz? Mak mana kalau dengan langgar? Kata guru ana, sepanjang masjid, musola, langgar itu, sepanjang musola atau langgar itu dipakai solat 5 waktu, maka tetap laksanakan solat tahiyatul masjid. Karena bahasa dasar tidak katik sebenarnya musola, langgar itu seluruhnya masjid. Kalau masjid itu sajadah yusajidu, isim masdar, tempat sujud.
Kalau musola itu tempat sholat sama baik sebenarnya, tidak ada perbedaan. Makanya kalau dia masjid musola langgar dipakai sholat 5 waktu, tetap ada tahiyatul masjid. Jangan dirubah-rubah niatnya. Usolli sunatan langgar ra'ata ini. Pakai sebut ke pula. Usolli sunatan langgar nurul Islam. Tak usahlah. Usolli sunatan tahiyatul masjid ra'atan. Allahu Akbar. Hatta kita masuk di dalam masjid itu dalam waktu terlarang. Contoh. Kita ada taklim habis asar. Kita sholat asarnya di rumah misalnya. Ibu-ibu ini biasanya. Nak melok kajian taklim di masjid habis asar. Kan habis asar sampai ke maghrib itu tahrim. Waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Tapi khusus tahiyatul masjid diperbolehkan. Kenapa? Yang tak boleh itu mutakhadiman atau mutaakhiran. Dalam kitab Safinatun Najah karangan Salim bin Abdullah bin Sumair dikatakan kalau dia tak katik sebab, tidak ada asbab, tahu-tahu langsung nak semayang lagi, nah itu tak boleh. Tapi kalau ada sebab boleh. Apa sebabnya? Dari luar masuk ke dalam. Ada sebabnya, maka sebabnya kita salat tahiyatul masjid atau salat jenazah misalnya karena ada jenazah. Habis selesai salat asar kita salat lagi. Boleh, jangan ada jenazah kamu tak boleh, haram waktunya. No. Jadi kapan? Habis maghrib kage. Oh, lah nak ngubur ke jenazah habis maghrib pula. Jadi silahkan, ya. Kalau dia ada sebab diawali atau diakhiri oleh satu sebab. Salah satunya kita masuk masjid, ada solat namanya tahiyatul masjid. Kecuali jika engkau dalam keadaan tidak suci atau tidak berkehendak mengerjakan solat tahiyat tersebut, maka cukuplah engkau membaca baqiyatus shalihat sebanyak 3 kali. Doa tersebut dibaca cukup 3 kali. Ada juga mengatakan agar dibaca 4 kali. Sementara ulama yang lain merinci jika sedang suci cukup membacanya 1 kali, dan jika dalam keadaan hadas maka membaca baqiyatus shalihat 3 kali. Jadi kita misalnya masuk masjid tidak berkeinginan sholat tahiyatul masjid atau kondisinya tidak memungkinkan, misalnya dalam acara tabligh akbar kita masuk tak kata lagi tempat untuk sholat, nak duduk nyelok ke kaki lagi saru, kita jangan maksudkan sholat sunat tahiyatul masjid, maka kata Imam Ghazali boleh diganti dengan baqiyatus shalihat. Apa baqiyatus shalihat itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam keadaan berwudu cukup dibaca 1 kali, dalam keadaan berhadas kita bacanya 3 kali, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baru kita dudukkan. Kalau engkau belum melakukan salat sunat fajar 2 rakaat sebelum subuh di rumah, maka engkau boleh melaksanakannya di masjid. Secara otomatis salat itu juga menjadi salat tahiyatul masjid. Nah, artinya misalnya kita masuk ke dalam masjid dalam kondisi terpepet, kalau kita kerjakan tahiyatul masjid dulu, maka qobliyah kita tak dapat. Maka dalam keadaan seperti ini kamu cukup niat qobliyah wae. Itu dulu almarhum guru kita Ustaz Taufik Al-Nuri ngajarkan digandengkan niatnya. Usolli sunatan tahiyatul masjid ma'a qobliyatas subhi ra'ataini lillahi ta'ala Allah. Ya, berserempaan angkat tangan dengan niat boleh. Atau di dalam kitab Hidayatul Hidayah ini kata Imam Ghazali cukup berniat qobliyah saja, maka itu sudah sama dengan tahiyatul masjid karena bunyi hadisnya jelas, idza dakhala adakumul masjid falajlis qabla sholli rak'ataini. Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan dulu duduk sebelum salat sunat 2 rakaat. Jadi kalau dia sudah duduk dah kata lagi tahiyatul masjid. Dan ini hanya di tahiyatul masjid, ya. Tidak berlaku di lapangan. Ini kadang-kadang kalau salat hari raya anda galak perhatikan kan, kapan kan salat hari raya di lapangan. Begitu datang langsung salat apa dalam hatiku wong ini? Usolli sunatan lapangan. Mana ada usolli sunatan lapangan? Yang ada usolli sunatan tahiyatul masjid. Sunat lapangan tak kate. Jadi kalau di lapangan semayangnya langsung duduk wae. Mudah-mudahan wabah Covid-19 ini segera berakhir. Lebaran kali kita bisa salat bersama-sama di lapangan, ya. Lalu kemudian maka setelah selesai melaksanakan qobliyah atau tahiyatul masjid tadi, selesai dari 2 rakaat tersebut, maka niatlah beriktikaf, berdiam di masjid dengan niat beribadah kepada Allah. Nawaitu iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, ya. Atau seperti yang kemarin saya ceritakan tentang cerita Sayyidina Sa'wan yang 1 jam sebelum azan berkumandang dia sudah ada di masjid. Maka niatkan iktikaf, jadi selama kita duduk di situ maka kita mendapatkan pahala beriktikaf. Lalu kemudian bacalah doa yang telah dibaca Rasulullah SAW setelah 2 rakaat salat sunat sebelum salat subuh. Jadi ada amalan doa yang dibaca oleh Rasulullah 2 lembar, nah panjang doa.
Nanti insya-Allah yang nanya atau yang ini kita japri. Atau ada buku Holaso, ana hari ini berkah dapat hadiah banyak ni dari Habibana Mahdi Muhammad Sahab. Dapat Holaso, ana hari ini dapat minyak wangi, dikasih Habib lagi buku fikih puasa. Alhamdulillah berkah silaturahmi, ana hari ini silaturahmi sama Habib tadi, Yang lain jangan iri, kamu nonton aja nak nelpon Habib Mahdi, aku ngapain je Habib? Salah kamu, apa dak temu. Dia tongkat lagi anak tadi senjata pegangan dari kayu, Pokoknya berkah, hari ini dapat 4-5 ekor hadiah tadi dari Habib ni. Luar biasa. Baru balik ngejar kena live tadi. Nyampe ke rumah. Oh, dapat lagi juga no. Dia Habib karena nak pakai pena, No, pokoknya ngambok ya kan dak apa. Ama binik mati rabbika apa hadis. Ana dikasih Habib Ana Mahdi pena, sepasang. Oh, insyaallah. Berkah, jangan iri, Inilah berkah silaturah. Mangkonya mendep di rumah baik, jalan-jalan pakai masker, tangkap wong kamu asrama haji, mentak kamu 1 kali 24 jam, tak melok-melok aku. Aku tadi keliling dari pagi, alhamdulillah, Panjang doanya nanti insyaallah kita share. Setelah selesai membaca doa-doa tersebut sambil menunggu salat fardu berjamaah, maka jangan engkau sibuk kecuali dengan berzikir, bertasbih atau membaca Al-Qur'an hingga tibanya waktu salat. Nah, jadi kalau kita sudah sholat sunat sana berzikir, baca Quran, bertasbih, kamu dapat tak video? Tukang becak 10 juz sehari. Nangis sana. Tukang becak ini nih. Jadi kita tidak pantasnya nih hidup muda ni ngeluh. Tukang becak 10 juz sehari. Ngapa dia baca 10 juz? Nunggu penumpang. Penumpang belum datang, anten-anten dia baca Quran. Bukan kita baca Quran. Sedikit muka HP ni sehingga bolak-balik terlecek-lecek. Diawasi terus WhatsApp ni. Jadi tak boleh usah megang HP, boleh. Jam 4 nonton aku, boleh. Majlis ilmu, boleh nonton aku. Daripada muka-muka WA ada keruan aku, buka Instagram. Ada live Ustaz Ali ni buka, dapat ilmu, bergoyar baik pelan-pelan. Karena nak ngajar kamu cara langsung tak baca, lagi wabah corona ni lewat jalan inilah. Dan hari ini juga anda tadi berkah juga dapat kiriman buku puasa dari Bunda Nila Madinah, Warkop Nila Madinah. Ini istiqomah, biasanya kalau tidak bulan Ramadan pagi diantar ya. Hari ini sore untuk berbuka. Masya Allah nah Bunda Nila ini. Mudah-mudahan Warkop Madinah dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang punya ahli sedekah nih, ahli sedekah yang luar biasa Kak Arman sama Bunda Nila nih, Mudah-mudahan panjang umur, sehat, berkah, rezekinya diluaskan oleh Allah, warungnya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Setelah selesai duduk baca doa, zikir dan lain sebagainya. Jika engkau mendengar azan di tengah-tengah kesibukanmu, baca Quran, zikrir dan lainnya sebagai tadi, maka tinggalkan semua itu dan sibuklah dengan menjawab azan. Jangan sibuk lagi dengan baca Quran, berzikir, berwirid dan lain sebagainya. Maka cukup tutup seluruhnya, lalu kemudian jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab ya, Allahu Akbar. Kecuali hayya 'alas shalah, ya 'alal falah, jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kecuali tambah pada saat salat subuh ada jawaban tambahan, as-salatu khairum minan naum. Jawablah sadaqta wa bararta wa ana 'ala zalika minasyahidin. Benar engkau dan engkau telah berbuat baik. Aku ada termasuk orang-orang yang bersaksi di atas hal itu. Jika engkau mendengar iqamah untuk solat, maka jawablah seperti lafaz yang diucapkan muadzin, kecuali pada lafaz qad qamatis salatu, qad qamatis salat, maka jawabannya aqamaha wa adamaha madamatis samawati wal ard. Semoga Allah menegakkan dan mengabdikan solat selama 7 lapis langit dan bumi masih tegak. Setelah selesai dari menjawab azan, maka bacalah doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka inda khuduri salatika wa aswati du'atika wa idbari laylika wa iqbali naharika an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilata wad darajata rafi'ata wa ba'asu maqama mahmudan allazi wa'atta innaka la tuhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Lalu apabila engkau mendengar azan di tengah-tengah solat, maka sempurnakan solatmu dan jangan sibuk dengan menjawabnya. Kalau kita lagi solat hajat atau tahajud, misalnya tiba azan, Allahu Akbar, tetap baik kamu solat, jangan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Maliki yaumiddin, Allahu Akbar, tidak boleh. Jadi kita tetap solat, biarkan dulu azan. Jika imam telah membaca takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar untuk solat jamaah, maka jangan sibuk kecuali dengan segera mengikutinya.
Lakukanlah solat dengan cara yang baik serta sempurna sebagaimana yang akan dijelaskan di dalam bab tata cara solat nanti. Jadi kalau kita lagi solat, tahu-tahu dengar imam azan, atau guru ana lepaskan solatnya kalau kita baru mulai. Misalnya kita nak solat qabliyah, baru takbir kita. Allahu Akbar. Baru nak baca Fatihah, tahu-tahu Bilal qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggalkan, lepaskan solat ini, bergabung dengan solat berjamaah. Jangan nak marah-marah dengan muadzin. Ini banyak terjadi di masjid-masjid. Kenapa? Karena sama-sama tidak paham tadi. Dia solat sunat, tahu-tahu muadzin qomat. Habis selesai solat berbala. Kau ni kati aguk nian, mata kau ke mana? Kau nyingok dah aku ni lagi semayang. Ngapa urusan muadzin nak nunggu kamu? Dah kati urusan Bilal nak nunggu kita selesai solat. Tugas Bilal tu begitu nyingok imam, kalau dulu nyingok Rasulullah, Bilal qomat. Masalah kita yang solat sunat, guru kita ngajarkan, kalau kita baru mulai batalkan. Kalau kita sudah 1 rakaat, cepat-cepatlah ringkaskan bacaannya, turun, salamkan, langsung melok bergabung. Jangan marah-marah dengan muadzin. Tidak ada hak muadzin nak nunggui makmum. Ya. Tugasnya makmum adalah mengikuti imam. Kalau Bilal sudah qomat, nyingok ada imam, maka kamu melok. Kalau kamu baru nak mulai salat, batalkan. Itu guru anak ngajarkan. Jangan berbala. Ini banyak di masjid ini. Retok berbala antara jemaah dengan muadzin. Ngapa? Dua-dua tak ngerti. Yang ajan Bilal tak paham, yang makmumnya tak paham juga. Bergocor walhasil. Jika engkau telah menyelesaikan solat, maka bacalah doa berikut ini. Agak panjang doanya. Nanti ini banyak doa-doa di sini. Doa-doa sehari-hari, wirid-wirid. Nanti insyaallah kita share nanti. Kemudian berdoa dengan doa yang lengkap sempurna, yaitu doa yang diajarkan Rasulullah. Ada lagi doanya di sini. Panjang juga. Kalau nanti dalam kesempatan kita akan sampaikan. Kemudian baca juga doa yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada putrinya Fatimah. Ada nih. Ya. Doa yang diajarkan Rasulullah kepada anak beliau Siti Fatimah Az-Zahra. Kemudian ada lagi doa dari Nabi Isa alaihissalam. Banyak ini. Setelah itu berdoa dengan doa yang kau ketahui dari berbagai doa yang populer. Hafalkan doa yang aku cantumkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Buka kitab Ihya Ulumuddin bab doa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Ada doa-doanya di situ. Paling tidak minimal doa sapu jagat kamu tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadikanlah waktu-waktumu setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari terbagi atas 4 tugas. 1. Tugas dalam membaca berbagai doa. Makanya habaib-habaib guru kita tu luar biasa. Ini khulasa. Wirid dari nak teduk sampai ke teduk lagi ada. Bangun fajar, setelah solat fajar, nunggu wajan, habis saja no. Jadi hari ke hari memang sibuknya dengan amalan-amalan. Jauh ni kan kalau nak dengan kita ni Masya Allah. Mayang 5 menit baik kadangan rasa berat hati. Nak nyelesai ke wirid baik kadangan berutuan. Kita ni ngejarnya dunia, yang kita kejar dunia. Malu gitu dengan Allah. Padahal rezeki yang Allah unjuk dengan kita bukan main. Ini musibah kejadian corona ini, covid ini pelajaran buat kita sebenarnya. Yang galak nuhankan pangkat jabatan, usaha, dagangan, ini kita dapat pelajaran. Dah atik gunanya kalau Allah nak ngancurkannya, sedengat biar selesai. Maka tugas kita di dalam berbagai doa. Lalu kemudian tugas di dalam berzikir dan bertasbih. Berbanyaklah mengulang-ulanginya dengan menggunakan tasbih. Boleh. Pakai tasbih atau sekarang ada alat yang keren juga. Ada apa namanya tu? Seperti ini. Boleh ni. Boleh pakai tu ni. Ini kan ada angka-angka dan ada hurufnya. Terserah wirid apa be, zikir apa be yang nak kamu baca. Perbanyaklah di situ. Bertasbih, subhanallah, boleh solawat, boleh istighfar, boleh. Apapun yang nak kita baca. Baca berbanyak-banyak, apa namanya, ulang-ulangi kalimat-kalimat tersebut dengan menggunakan tasbih. Boleh, silahkan. Tasbih yang pacak diputar sikok-sikok itu boleh juga. Lalu kemudian yang ketiga, tugas dalam membaca Al-Quran. Ini yang kau ngomong tadi, tukang becak tadi, 10 juz sehari. Berarti 3 hari dia hatam Quran. Kita setahun belum tentu hatam sekali. Aku hatam Ustaz setahun sekali. Kapan? Waktu tadarusan. Tadarusan 20 macu gantian. Yang kau dewek ni kan, kapan? Nah, itu masalahnya Ustaz, belum sempat lagi. Masya Allah. Ini ada tukang becak umurnya kalau tidak salah tadi 78 kalau tidak salah. Dari tahun 86 dia baca Quran. Setiap nunggu penumpang baca Quran. Gawinya betul kan becak dari dulu, tidak kaya-kaya, tidak. Tapi hidupnya senang, bahagia, bisa baca Quran 10 juz. Kita yang hebat, yang pakam, yang kontraktor, yang pemborong, yang pejabat, terjenguk Quran sehari lagi tidak sesip dikit.
Kalau bulan puasa ni adalah agak nemen kita tengok Quran. Ketika lain megang Quran tu lah ada. Ataupun megang wae bukan maco gayanya wae. Kali megang dipoto mulai update status. Alhamdulillah baca Quran. Kapan dia tengok terbalik baca Quran tu rupanya ngapa tak ngerti nak gaya tadi. Salah agak tadi ya tak? Tugas dalam merenung, merenunglah tentang dosa-dosa dan kesalahanmu. Duduk kita ni banyak berfikir, ya Allah, banyak nian dosa-dosa. Renungi sambil kita tobat minta ampun. Hendaknya engkau mengatur waktu-waktumu, menertibkan berbagai macam wiridmu di sepanjang harimu, agar engkau dapat melengkapi hal-hal yang masih kurang dalam dirimu dan agar engkau dapat menghindar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala sepanjang harimu. Ini berbanyak berzikir, berwirid, apapun nak kita baca. Lebih khusus hari ini nih. Ini doa terijabah oleh Allah hari Jumat bulan Ramadan. Ba'da asar. Ini tempat-tempat kata guru ana doa yang luar biasa. Perbanyak solawat. Berniatlah agar engkau tidak menyibukkan diri di sepanjang hari kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Pikirkan dengan rinci seluruh amal ibadah yang sekiranya engkau mampu, lalu pilihlah yang paling utama. Jadi beramal tak perlu nak ini nak dimakan, nak makan. Akhirnya tak galau. Sudah pilih yang mana yang kita kuat, yang mana kita sanggup amalkan. Istiqomah. Satu amalan yang kita pegang tapi kita beristiqomah, insya-Allah al-istiqomah ja'ala karamah. Istiqomah itu akan mendatangkan karamah di dalam diri kita. Lalu kemudian jadikan di antara bacaan tasbih dan zikirmu adalah 10 doa di bawah ini. Banyak doanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa hayyul la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Atau yang ketiga la ilaha illallah wahidul qahar rabbus samawati wal ar wa ma bainahuma azizul ghafar. Banyak ini ada 10. Subhanal Qudus rabbul malaikati waruh. Ini wirid yang kita baca ketika bulan puasa ya. Ada 10 doa bacaan wirid dan zikir. Kata Imam Al-Ghazali jadikan salah satunya jadilah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum as'aluka taubata wa maghfirah. Boleh ya. Banyak ini. Yang ke-10 bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu 10 doa yang diajarkan Imam Ghazali, zikir, boleh pilih salah satu. Dak usah 10 nak dimakan. Allah tahu batas kemampuan kita. Itu ni galak nafsu, cak pakam ni ndak taunya dak tegawe galau. Udah ambil sikap ni. Kuatnya ini baca. Baca baik istiqomah, insya-Allah dimudahkan oleh Allah. Hendaknya setiap doa dari 10 doa ini engkau ulang-ulang sebanyak 100 kali atau 70 kali atau paling sedikit 10 kali agar minimal jumlahnya genap menjadi 100 kali. Terus subhanallah atau bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 10 kali. Minimal 10 kali, ya. Kuat 100 kali, kuat 1000 kali, insya-Allah. Jangan dipikirkan, ya Allah Ustaz, aku pernah minta amalan, aku suruh baca salawat 1000 kali. Ya Allah Ustaz, 1000 kali, alangkah banyak. Jadi gitulah hebat orang zaman sekarang. Lah minta dinjuk tahu masih nak nganyang. Hidup nak lemak, beramal tak katik, dah pening walak kita. Pening aku yang macam itu. Dinjuk amalan, amalkan. Ana tak pernah bantah, ana dinjuk amalan sama guru ana. Li baca ini, aku baca. Li ini tak pernah. Sikok-sikoknya apa namanya, ana tak pernah membaca. Bantah omongan guru. Makanya guru ana ngomong, sikok be ana senang sama antum ini. Kalau dinjuk amalan tak pernah bantah. Ana tak pernah nen. Aman dinjuk guru ana amalan, ana makan. Pokoknya langsung ana makan. Ngapa? Buat ana guru kita sudah lebih paham dengan keadaan kita. Ibarat dokter yang tahu dengan keadaan pasiennya, dia pasti sudah nakar dalam memberi obat. Tidak mungkin seorang dokter memberikan obat masing-masing tanpa pasien sanggup untuk makan obat tersebut. Sama dengan guru-guru kita. Dia menunjuk amalan kepada kita, karena guru-guru kita yakin bahwa kita sanggup dan kuat dalam menjalankannya. Pertahankan dan lazimkan zikir-zikir ini dan jangan berbicara sebelum terbit matahari, karena dalam sebuah hadis diterangkan inna zalika afdalu min i'taqis samani riqabin min waladin Ismail alaihi salam. Sungguh yang demikian itu adalah lebih utama dari memerdekakan 8 budak dari anak cucu Nabi Ismail. Maksudnya sibuk berzikir setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari tanpa diselingi dengan berbicara. Ini lebih hebat dari memerdekakan 8 budak dari anak cucu Nabi Ismail. Masya Allah. Ini amalia yang luar biasa yang menurut anak kita semua bisa melakukannya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, gawe dak kate, urusan dak kate, habis subuh berzikir, berwirid, baca Quran dan lain sebagainya sampai dengan matahari terbit.
maka dalam hadis disampaikan sama seperti memerdekakan 8 budak anak cucu Nabi Allah Ismail. Bayangkanlah si kok budak itu bayar menhitungan 100 juta, berarti sama dengan boleh duit 800 juta setiap pagi. InsyaAllah mudah-mudahan kita mudah ngamalkannya. Ingat, amalan jangan banyak dipikir, tapi harus dilakukan. Kalau banyak dipikir, yakin dan percayalah amalan itu tidak bakalan jadi. Tapi kalau kita laksanakan, InsyaAllah dia lebih mudah dan bilma. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan semua amalan-amalan yang diajarkan oleh guru-guru kita. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan baraka ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Fali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.